warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Para akhwat sekalian, azakumullah, alhamdulillah. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya. Pagi menjelang siang ini kembali kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di Maddah KTI atau karya tulis ilmiah. Dan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-7. Tinggal satu kali pertemuan lagi, setelah itu UTS, ujian tengah semester. Dan tidak lama lagi bahkan kita sudah akan libur Ramadan insyaallah. Taib. Semoga semuanya sudah punya persiapan, baik untuk kuliah hari ini dan juga untuk UTS nanti. Dan yang paling penting juga adalah tugas-tugasnya ya, termasuk tugas judulnya. Taib, sudah siap untuk kuliah hari ini? Insyaallah. Siap ya, Taib. Saya absen dulu ya sebelum kita masuk di pembahasan materinya. Afifat, Hadirah. Andi Fatimah, ada? Andi Khawla, Hadirah. Anissa, Hadirah. Cendani. Ada Cendani? Dita, Hadirah Ustaz. Eva Putri, Hadirah. Hanifah, Hadirah. Carmila. Ada Carmila? Khairunisa, Karunia. Ada? Khairunisa Nasir, Hadirah. Maryam, Hadirah. Muftiro, Hadirah. Muspiro, Hadirah. Musharrafah, Hadirah. Nur Alfia, Hadirah. Nur Aziza, Hadirah. Nur Cahyani, Hadirah. Nur Ifna, Hadirah. Nurul Aisyah, Hadirah Ustaz. Nurul Qur'ana, Hadirah. Rabiatul Adawiyah, Hadirah. Ria Wahyuni, Hadirah. Rida, Hadirah. Rosalia, Hadirah. Salmiati, Hadirah. Sukaina, Hadirah. Wahida, Hadirah. Yuli. Hadirah. Ada yang belum disebut namanya? Carmila Hadirah. Baik. Carmila Hadirah. Siapa lagi? Dan Hitasman Ustaz dari pelajaran pertama jelek sekali jaringannya. Siapa? Dan Hitasman. Siapa lagi? Fatimah ada kabarnya? Dia Ustaz, dia tidak bisa ngomong karena sakit tenggorokannya, jadi dia kirim belum chat pesan saja. Ayo. Tapi semua sudah download materi yang saya kirimkan? Sudah.
Baik, kalau begitu kita awali sebagaimana biasanya dengan diskusi dulu dari materi atau bacaan yang kalian semua sudah baca. Jika ada hal-hal yang perlu untuk kalian angkat didiskusikan, kita punya waktu. Silakan siapa yang mau diskusi atau mengajukan pertanyaannya. Tafadhol. Silakan. Ayo, tanyakan tugasnya yang buat 5 pertanyaan itu. Siapa? Baik, silakan. Yang di bagian wawancara mendalam Ya. ada yang mempengaruhi kualitas wawancaranya, yaitu jenis kelamin pewawancara. Kalau kan kami sebagai ahwat, kalaupun nanti diharuskan buat wawancara sama lawan jenis, apa ada tips-tipsnya untuk mewawancara lawan jenis? Ya, Yang silakan. Siapa yang mau bantu jawab? Ada pertanyaan. Kalau kita mau wawancara mendalam, kemudian lawan wawancara kita itu atau informan kita itu atau responden kita itu adalah lawan jenis. Misalnya yang mau wawancara adalah kalian para akhwat. Ada tidak tips atau cara agar wawancara itu bisa berjalan lancar? Karena biasanya ya wawancara lawan jenis itu kan punya hal-hal tersendiri yang harus diperhatikan. Apalagi kalau yang wawancara adalah akhwat dan lawan yang diwawancara ini adalah lawan jenisnya, dalam artian bukan mahramnya. Silakan para akhwat sekalian. Siapa? Mau sedikit tambahan saja pemasukan. Ya, silakan. Kalau menurut saya mungkin pada saat wawancara ini akhwat yang ingin mewawancarai narasumber itu bisa diajak misal salah satu sahabatnya mungkin seperti itu, atau atau kakaknya misalnya atau adiknya, ya kalau memang yang mau diwawancara itu memang sendiri seperti itu. Tetapi misal kalau kita mau wawancarai misal kepala desa, nah kebetulan kepala desanya di situ sama dengan istrinya, ya kayaknya itu memungkinkan gitu. Kemudian mengenai bahasanya supaya enak, mungkin mungkin karena lawan jenis begitu, jadi mungkin bahasanya berbeda tentunya dengan bahasa kalau kita mewawancarai sesama jenis kita. Jadi kalau laki-laki bisa kita bahasanya itu supaya pertanyaannya singkat, padat, tapi jelas seperti itu. Baik. Ada lagi? Mungkin hanya itu, Ustaz. Syukran. Baik, silakan jika ada yang lain yang mau tanggapi atau mau tambahkan atau mungkin berbeda misalnya, silakan. Ada pun dari kami, Ustaz.
Kalau wawancara dengan lawan jenis itu usahakan tidak berhalwat begitu, tidak menimbulkan fitnah. Terus isi pembicaraannya itu yang seperti yang dikatakan tadi Dokter Gina, beda lah kalau pembicaraan antara laki-laki dan perempuan, ada batasan-batasannya. Setidaknya perkataan yang kita lontarkan itu harus jelas begitu, langsung jelas, langsung pada intinya. Mungkin itu dari kami, Ustaz. Oke. Baik. Yang bertanya bagaimana? Nah, Ustaz. Baik, saya ingin tanya dulu sama kalian. Apa sih itu wawancara mendalam? Ada yang tahu? Ada di diktatnya itu yang saya kasih. Apa itu wawancara mendalam dan kapan seseorang akan menggunakan wawancara mendalam? Silakan. Ada yang tahu? Silakan. Musyawarah, silakan. Wawancara mendalam itu di mana seorang peneliti menggali suatu hal yang dia teliti secara mendalam dan dia melibatkan dirinya secara langsung ke apa yang akan dia teliti. Kemudian menggali informasi secara mendalam dengan cara melibatkan dirinya diri ke hal yang akan dia teliti dengan menggunakan tanya jawab secara bebas tanpa rancangan sebelumnya, sehingga hal ini dapat menghidupkan suasana. Begitu, Ustaz. Menghidupkan suasana. Saya baru dengar itu. Siapa yang sudah nikah di sini? Siapa? Hanifah. Banyak ya yang sudah nikah di kelas ini ya? Tidak. 2 orang, Ustaz. 2 orang. Siapa saya? Saya Hanifah. Khairunisa Nasir. Baik, Khairunisa Nasir. Hanifah dengan Khairunisa Nasir, pada saat dulu suaminya datang melamar, wali Anda itu bertanya kepada suami Anda sekarang, pada saat lamaran, itu dengan wawancara terarah atau wawancara mendalam? Masih ingat hari bersejarah itu? Coba wawancara pertanyaan orang tua Anda kepada suami Anda sekarang saat datang melamar, itu modelnya wawancara mendalam atau wawancara terarah? Atau tidak ada proses lamaran ya? Mendalam, Ustaz. Alasannya? Kenapa mendalam? Mengetahui seluk-beluk keluarganya, Ustaz. Jadi kalau tidak mengetahui keluarganya bukan mendalam ya? Apa artinya wawancara terarah? Ada yang tahu? Wawancara yang telah disiapkan, dipersiapkan sebelum terjadinya wawancara.
Apa yang disiapkan? Teks wawancaranya Ustadz, Baik. sebelum ditanyakan. Jadi perbedaan paling mendasar antara wawancara mendalam dengan wawancara terarah adalah pada Perencanaan apa? Persiapan. apa tadi persiapan? Siapkan teksnya Ustadz, yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Ya, ada pedoman wawancaranya. Jadi dia pakai teks. Kalau wawancara mendalam dia tidak pakai teks. Nah, waktu proses lamaran itu pakai wawancara mendalam atau wawancara terarah? Mendalam. Dalam karena Pertanyaannya terbuka. ya, Hanya ada bebas teks. dan tidak teks, tidak pakai teks. Ya. Kalau dia bertanyanya pakai teks, itu namanya wawancara terarah. Apalagi kalau semuanya request pertanyaan. Tolong tanyakan ini ya, berapa nomor sandalnya, tanyakan ini berapa nomor bajunya, tanyakan ini warna apa kesukaannya. Nah, itu ditulis semua di teks, nanti ditanyakan satu-satu, itu namanya wawancara terarah. Tapi kalau tidak, itu sudah masuk wawancara mendalam, meskipun mungkin tidak langsung ikut serta atau nimbrung langsung tinggal bersamanya bertahun-tahun untuk mengumpulkan banyak informasi atau data. Jadi sudah bisa dipahami ya, apa bedanya wawancara mendalam dengan wawancara terarah? Sudah bisa? Insya Allah Ustaz. Bisa. Nah, kalau pertanyaan yang tadi, wawancara mendalam pada saat wawancarai lawan jenis, kita lihat dulu sebenarnya apa memang kita butuh sekali wawancara mendalam atau tidak. Oh, tadi ini pertanyaan saya belum dijawab. Kapan seorang butuh wawancara mendalam? Kapan? Ayo dijawab. Atau enggak butuh, Ki? Kapan seseorang butuh wawancara mendalam? Mungkin kalau data yang didapat dari wawancara sebelumnya itu kurang jelas. Baik, apalagi? Apalagi? Dita, ada Dita? Nah, Ustadz Hadirah. Kapan seorang butuh wawancara mendalam? Afwan Ustadz, suara potong-potong tadi terlalu didengar. Kapan seseorang butuh wawancara mendalam? Kapan seseorang membutuhkan Butuh wawancara mendalam. ketika seseorang itu ingin mendapatkan informasi, Ustaz. Kalau dapat informasi cukup observasi saja juga Maksudnya boleh. coba diulang, Ustaz. Di sini juga ribut, Ustaz. Kapan seseorang butuh melakukan wawancara mendalam? Masih kurang jelas? Ini chat saya sudah saya mau makan ini. Nah, Ustaz, dengar. Kapan seseorang membutuhkan wawancara mendalam? Ya. Kalau menurut kami pribadi, ketika seseorang itu betul-betul melakukan penelitian tersebut, Ustaz, kan jadi dia mau mau mengambil informasi sama yang ahlinya begitu, langsung sama ahlinya atau langsung sama yang bersangkutan begitu. Kalau sama ahlinya harus wawancara Maksudnya mendalam. Sama yang bersangkutan, Ustaz. Lebih tepatnya seperti itu, yang sesuai dengan apa yang dia ingin cari begitu, Ustaz. Kalau seperti Apa yang itu dia kan
Kalau seperti itu bisa observasi juga, Dita. Atau bisa wawancara pakai teks juga bisa. Tapi kan kalau untuk lebih jelasnya langsung dari orangnya, Ustadz kan. Jadi kita bertanya langsung seperti apa begitu, Ustadz. Apa arti mendalam kah, Dita? Kalau menurut kami seperti itu, Ustadz. Tidak tahu kalau yang lain, Ustadz. Mendalam itu maksudnya. Menurut Dita, mendalam itu maksudnya gimana? Mendalam itu lebih ditelusuri begitu, Ustaz, kalau menurut kami. Kenapa orang pakai wawancara sampai harus lebih ditelusuri? Karena dia betul-betul ingin sebuah penelitian itu harus ditelusuri dulu sumbernya, apa masalahnya, kan sebelum itu ada rumusan masalah. Jadi dia betul-betul untuk menelusuri apa yang dia teliti. Jadi mungkin seperti itu, Ustaz. Oke. Baik. Seorang mau melakukan wawancara mendalam, para akhwat sekalian, itu ketika tadi sudah disampaikan, yang pertama, dia masih merasa belum cukup informasi yang dikumpulkan dengan wawancara terarah atau dengan wawancara menggunakan teks, ya, atau daftar pertanyaan yang dia sudah tuliskan. Yang kedua, jika pengumpulan datanya atau hasil observasinya juga belum memuaskan, sehingga dia ingin lebih mendalam lagi untuk menggali data-data yang ada atau informasi yang ada. Yang ketiga, seorang melakukan wawancara itu dengan wawancara mendalam jika dia merasa bahwasanya data yang dia peroleh ini akan lebih terbuka atau akan lebih banyak tersaji jika dia menggunakan cara atau teknik langsung berbaur atau berpartisipasi dengan informan di lapangan. Karena kadang ada informasi yang kalau hanya secara verbal saja kita saling wawancara, itu tidak terbuka secara keseluruhan informasinya. Tapi kalau sudah membaur dan wawancaranya ya berproses bersama dengan informannya, itu biasanya ada banyak informasi yang terbuka kita dapatkan. Bisa dipahami sampai sini? Nah, Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita sudah tahu itu wawancara mendalam itu seperti itu. Alasan wawancara mendalam juga kita sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mewawancarai lawan jenis, apalagi kalian para akhwat misalnya. Ya, tadi juga sudah dijelaskan ya sama teman-temannya tentang bagaimana caranya agar tidak terfitnah dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi yang pertama, para akhwat sekalian, disinilah pentingnya kalian harus memahami dengan benar bagaimana teknik mengumpulkan data. Ya, teknik mengumpulkan data. Wawancara itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengumpulkan data. Wawancara itu salah satu instrumen namanya, salah satu alat. Alat untuk apa? Alat untuk mengumpulkan data. Nah, alat untuk mengumpulkan data itu banyak sebenarnya, bukan cuma wawancara ya. Bahkan tadi wawancara kita bilang ada wawancara terarah, ada wawancara mendalam, dan ada banyak teknik-teknik yang lain. Ya. Oleh karena itu penting untuk Anda, khususnya para akhwat, tahu itu bagaimana instrumen atau cara untuk kita bisa mengumpulkan data, supaya tidak terpaku dengan satu instrumen atau model yang mengharuskan kita untuk bertatap langsung atau berjumpa langsung dengan lawan jenis kita. Jika kita punya choice yang lain atau pilihan yang lain untuk bisa mengumpulkan data yang lebih selamat dari fitnah, itu lebih baik itu yang dipilih. Ya, itu yang pertama. Jadi itu gunanya kita belajar KTI supaya kita bisa pintar meminimalisir atau terhindar dari fitnah. Yang kedua adalah
Kalau sudah kita temukan data itu dan kita sudah rasa cukup, maka tidak perlu lagi lakukan wawancara yang mendalam. Kecuali tadi, ya kita kan sudah sebutkan alasannya ya, kenapa orang melakukan wawancara mendalam. Kecuali kalau memang ada data yang sangat kita butuh dan tidak bisa didapatkan dengan wawancara terarah, mesti dengan wawancara mendalam. Ya maka mau tidak mau, kita harus lakukan itu, tapi dengan syarat semuanya aman. Ya kalau tidak aman ya Anda jangan lakukan. Ya. Yang ketiga adalah bina komunikasi dengan baik. Itulah gunanya kita observasi dulu di awal sebelum kita lakukan penelitian. Makanya sebelum mengajukan judul itu pikir-pikir dulu ya. Jangan karena didesak, ayo kumpul judul. Ya, tidak dipikirkan, akhirnya dirasa ini bagus, diambil penelitian lapangan yang mengharuskan dia untuk kontak misalnya atau berkomunikasi dengan lawan jenis. Atau ya dia tidak dapat informasi kalau ternyata calon informannya ini punya rekam jejak yang tidak baik misalnya. Karena dari awal memang dia tidak lakukan observasi. Dia tidak lakukan pengamatan. Itulah gunanya saya sering menyuruh kalian untuk cari dulu penelitian sebelumnya. Kalau yang mau meneliti di suatu instansi misalnya, tahu tidak instansinya di mana. Bahkan bukan cuma itu, tahu tidak bagaimana struktur organisasinya, bila perlu cari tahu dulu bagaimana sebenarnya karakter-karakter mereka dan lain sebagainya. Ini bukan hanya sekedar gagah-gagahan, tapi turun di lapangan itu banyak tantangannya. Makanya yang lalu kita sudah pernah bahas, apa di antara kekurangannya penelitian lapangan? Ada yang masih ingat? Informasi terkadang berubah. Apalagi? Apa yang paling membedakan penelitian lapangan dan pustaka? Dari sisi timingnya, dari sisi waktunya. Apa? Biaya yang lebih besar. Itu dari sisi cost, dari sisi biaya itu. Yang saya tanya dari sisi waktu. Lebih lama mengolah data kalau penelitian seperti penelitian kami, Ustaz. Lebih ke arah jurnal atau begitu, Ustaz. Penelitian apa itu? Maksudnya lebih kalau umpamanya penelitian kualitas lebih ke arah itu. Lamanya mengolah data. Beda lagi kalau penelitian penelitian lapangan mungkin cepat mengolah datanya. Itu, Ustaz. Lapangan cepat mengolah data, yang lama apanya? Penelitian pustaka. Nah, di penelitian lapangan itu yang lama apanya? Waktunya, waktu penelitiannya lebih lama. Iya, waktu penelitian yang lama itu apanya? Waktu mendapatkan datanya. Informasi. Apanya? Pengumpulan data informasi. Ya. Ini gara-gara kuliah faraid ini langsung hang semua yang kayak baru 7 hari yang lalu disampaikan. Penelitian pustaka yang lebih lama, Ustaz. Iya. Baik. Penelitian lapangan itu cepat mengolah data. Ingat baik-baik ya, catat. Cepat mengolah data. Yang lama adalah mengumpulkan datanya. Bisa dipahami ini? Nah, Ustaz. Bisa. Kalau pustaka, kebalikannya. Cepat dikumpulkan datanya, tapi dia lama diolah. Sama ya, kalau mau masang jalan kote misalnya, itu kan cepat dikumpulkan bahannya, tapi mengolahnya lama. Nah, penelitian pustaka juga begitu, cepat dikumpul bahan, tapi lama diolah. Pustaka beda, lama dikumpul datanya, tapi mengolahnya cepat.
Kenapa lama dikumpul datanya penelitian lapangan? Tadi sudah dijawab, kadang-kadang data berubah-ubah. Kemudian yang kedua, ya kita wawancara juga, sumber informan juga kadang sulit untuk didapat. Nah, dari sinilah pada saat kita penelitian lapangan, kita sudah lakukan persiapan sedari awal untuk melihat siapa-siapa sumber informan kita. Artinya jangan pilih informan yang tidak kooperatif. Jangan pilih informan yang susah diajak. Ajak kerjasama, ajak untuk bisa memahami, ajak untuk bisa mendapatkan informasi dari mereka. Misalnya Ustaz, tapi dia pimpinan Ustaz. Ya, kalau dia pimpinan dan tidak ada informasi lain yang kita bisa dapat kecuali dari dia, nah itu tantangan tersendiri. Tapi kalau ada informasi yang serupa dengan informasi yang kita bisa dapatkan dari pimpinan, sementara pimpinan tidak kooperatif, cari yang bisa kooperatif, yang bisa diajak untuk bekerja sama. Bekerja sama ini dalam artian bukan cuma sekedar dia bisa memberikan informasi buat kita atau data, tapi juga bisa memahami kalau kita ini akhwat, artinya tidak bisa berkhalwat misalnya, atau kalau bisa, kalau ada delegasinya atau sekretarisnya yang perempuan, dia bisa jadikan ini nanti wawancarai saja sekretaris saya. Seperti itu. Jadi itu ya pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, persiapan itu sangat penting, harus matang dari awal. Bisa dipahami ini semuanya? Bisa? Nah, Ustaz, insya Allah. Suara saya kecil atau besar ini? Sedang. Sedang-sedang, Ustaz. Oke lah, yang penting tidak kecil. Baik, saya ada satu akun saya lagi, ini bisa dijadikan host supaya saya bisa kirimkan materinya. Kita langsung masuk saja ya materi perkuliahan kita. Hari ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas. Pengumpulan data, kemudian instrumen penelitian, dan yang terakhir adalah pengolahan data. Sudah dibaca semuanya ya? Ini materi perkuliahan yang paling tebal ini dari semua pertemuan yang pernah kami bikin. Olehnya tolong dibaca baik-baik supaya Anda bisa pahami. Baik, kita lihat. Sudah kelihatan di layar ya? Nah, Ustaz. Jadi ada 3 hal yang kita akan pelajari. Metode mengumpulkan data, instrumen penelitian, dan teknik pengolahan data. Kalau kalian lihat yang kemarin itu, pekan yang lalu apa bahasan kita? Baik. Lupa lagi. Apa pembahasan kita pekan lalu? Jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian. Baik. Jenis, ya itu. Sesudah kita tahu jenis, lokasi, pendekatan penelitian, kita ceritanya ini sudah ada di lokasi penelitian. Sekarang bagaimana caranya data yang berserakan, data yang bertebaran di mana-mana di lokasi penelitian itu kita kumpulkan. Nah ini tentu saja harus ada ilmunya, bagaimana caranya supaya data yang kita kumpulkan itu betul-betul efektif, betul-betul efisien, dengan durasi waktu penelitian kita yang tidak lama, kita bisa kumpulkan data itu dengan bagus. Nah, makanya penting kita belajar metode pengumpulan data. Yang kedua adalah data yang kita sudah kumpulkan tadi itu, ini mau diapakan? Ya, bagaimana caranya data itu kita bisa olah dia? Maka kita juga harus tahu instrumen apa yang harus kita pakai ketika kita mau menjadikan data itu diolah. Apa itu artinya instrumen?
Artinya ya. Alat. Sarana penelitian. Instrumen artinya Pengiring. saya lupa surah apa itu. Tidak ada yang ingat ya. Yang Allah katakan para penghuni neraka kaget dan kemudian mengatakan wa qalu li juludihim. Berkata lima syahidtum alaina. Kenapa jadi saksi bagi kami? Kulit itu adalah instrumen. Instrumen buat apa? Ada yang masih ingat pelajaran biologinya? Rasakan. Iya. Jadi instrumen itu artinya apa? Saya pernah jelaskan dulu. Alat untuk mengukur. Alat. Instrumen itu artinya alat. Jadi kalau instrumen penelitian artinya Alat untuk penelitian. ya. Jangan dilupain ya. Ingat baik-baik ya. Mau jadi peneliti ini kita lupa apa itu instrumennya, bahaya nanti. Tapi kenapa instrumen penelitian penting untuk dipelajari? Ingat, data itu tidak selalunya harus menggunakan satu model instrumen. Kadang untuk mengumpulkan data lalu kemudian masuk di tahap pengolahan, itu harus kita gunakan instrumen yang berbeda-beda. Contoh begini, kalau mau makan bubur, biasanya pakai apa? Instrumennya? Pakai sendok. Tapi kalau mau makan bakso, instrumen yang cocoknya pakai apa? Garpu. Pakai garpu. Boleh enggak kalau kita makan bubur pakai garpu? Tidak bisa. Boleh tapi tidak sesuai. Kurang pas. Iya. Kurang sesuai. Boleh ya, tapi tidak sesuai. Sama dengan data kita. Data sudah ada di depan mata, misalnya. Sudah kita lihat ini, kita sudah pilah, kita sudah bagi, oh data ini, data ini, data ini, data A, data B, data C, data D misalnya. Tapi untuk mengambil data tadi itu lalu kemudian diolah, itu tidak selalunya pakai instrumennya sama. Ustadz, saya sudah mau wawancara ini, saya sudah ada informan. Baik, bagaimana, apa instrumen apa yang kamu pakai untuk mengambil data dari informan itu? Saya mau pakai metode wawancara, Ustadz. Baik, wawancara juga ada sebagai instrumen. Tapi misalnya tiba-tiba kita dapatkan informan, karena penelitian kita sangat penting, informan kita adalah orang yang tunawicara, dia tidak bisa bicara. Gimana kira-kira kita mau wawancara seperti ini? Instrumen wawancara dengan lisan tidak bisa. Antum biar wawancara sampai hari kiamat juga, Anda tidak akan paham apa yang dia sampaikan, karena bahasa dia adalah bahasa isyarat. Caranya adalah, ya ganti instrumennya. Ustadz, saya sudah wawancara, saya sudah wawancara juga dengan orang yang tunawicara, tapi dia katakan adanya di data, adanya di dalam bentuk dokumen. Maka instrumennya tidak bisa wawancara. Masa Anda pergi wawancarai buku, kan gila namanya. Jadi instrumennya ganti lagi. Nah itulah gunanya kenapa kita perlu belajar instrumen penelitian, supaya tidak salah menggunakan. Kan tidak enak gitu kalau ada orang makan bakso, tiba-tiba pakai sendok, tapi sendoknya sendok semen misalnya. Ya cocok kan? Meskipun sama-sama sendok juga. Apalagi kalau pakai sekopang misalnya, lebih gila lagi. Tapi kemudian teknik mengolah data. Tadi data kita sudah kumpul, kita sudah tahu, oh ini instrumennya, ini alat yang cocok. Sekarang data ini mau diapakan? Pertanyaan ini jawabannya adalah data ini mau diolah. Cara mengolahnya bagaimana? Kita sudah punya judul, kita sudah punya rumusan masalah, 1, 2, seperti ini yang kita mau. Tapi untuk bisa data itu jadi seperti yang kita mau, itu kita harus tahu dulu bagaimana teknik mengolahnya. Ini bahan bikin jalan kote sudah ada,
jalan kote kita ingin begini, beratnya misalnya 5 gram, besarnya sekian inci misalnya. Kemudian jumlah geriginya di situ kita sudah hitung ya, 17 misalnya, karena jalan kotenya 17 Agustus mau dibikin. Nanti bihunnya sekian, kentangnya sekian, pedis-pedisnya itu ya kita ukur takar-takarnya sekian misalnya. Kita inginkan seperti itu. Tapi kita tidak pernah sebelumnya mengolah bagaimana bahan mentah ini jadi jalan kote. Maka caranya adalah belajar bagaimana teknik mengolah bahan yang sudah ada itu supaya bisa jadi jalan kote. Sama dengan kita meneliti. Data yang sudah ada, maka hal yang kita lakukan adalah bagaimana caranya mengolah data yang sudah ada tadi dengan instrumen yang ada supaya bisa menjadi hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah gunanya belajar bagaimana teknik mengolah data. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya, para hadirin sekalian. Pertama, metode mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data itu, ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Pertama, ada namanya teknik observasi. Yang kedua, ada teknik wawancara mendalam. Yang ketiga, kajian dokumen. Yang keempat, ada focus group discussion. Jadi tadi saya sudah katakan, kalau mau mengumpulkan data itu bukan cuma satu model saja. Banyak sekali modelnya. Ya. Kalau tadi ada yang bertanya wawancara mendalam, kita bisa pakai teknik observasi juga. Kalau sekiranya dengan teknik observasi itu sudah sangat maksimal data kita kumpulkan, maka tidak usah lagi pakai yang lain. Kecuali kalau belum yakin misalnya. Apalagi misalnya tipenya si peneliti, tipe yang energik, misalnya dia ingin mencoba semua cara atau metode mengumpulkan data, silakan saja pakai semuanya. Tapi saya kira kalau satu sudah maksimal, ya satu sajalah dipakai. Ada teknik observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, focus group discussion. Kita lihat tentang teknik observasi. Teknik observasi itu kan para hadirin sekalian artinya pengamatan ya. Nah, ada dua modelnya, ada observasi partisipatif, ada observasi non-partisipan. Apa itu observasi partisipatif? Namanya saya partisipatif ya. Apa artinya partisipatif? Ada yang tahu? Partisipatif. Iya, artinya apa? Ikut serta. Apa? Ikut serta. Iya. Jadi teknik observasi partisipatif artinya si peneliti itu dia ikut serta atau terjun langsung atau bergabung langsung dengan kehidupan informan yang dia teliti. Bisa dipahami? Mohon maaf Ustaz, bisa diulang? Teknik observatif itu atau observasi partisipatif ini, dia modelnya adalah si peneliti itu mengamati dengan langsung berpartisipasi atau terjun langsung atau bergabung langsung dengan kehidupan informan yang dia teliti. Bisa dipahami? Bisa insya Allah. Contoh begini, pernah nonton channel televisi National Geographic? Tidak. Ada yang tidak pernah? Ada yang pernah nonton? Ada. Oke. Di situ rata-rata tentang kehidupan hewan ya. Nah, ketika mereka mau mengumpulkan data, misalnya dia mau meneliti di salah satu hutan yang ada di Afrika misalnya. Dia mau meneliti tentang gorila. Kalau dia melakukan observasi non-partisipan, besar kemungkinan dia akan dimangsa oleh gorila. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa tebak? Maaf, terputus suara. Kalau si peneliti itu melakukan penelitian
untuk mencari data tentang gorila di tengah hutan belantara yang ada di padang savana yang ada di tengah Afrika sana, itu dengan melakukan model observasi non-partisipan, besar kemungkinan si peneliti itu akan diterkam itu sama gorila. Ada yang bisa tebak kira-kira kenapa? Karena dia terjun langsung Ustadz untuk meneliti tentang itu, tentang gorila tadi. Iya, non-partisipan ini kan Ikut serta. bukan, non-partisipan itu dia tidak berpartisipasi, dia cuma sekedar saja datang, kemudian potret, ambil gambar si gorilanya tadi itu. Nah, ini diprediksi kalau model dia seperti ini non-partisipan, maka dia akan diterkam itu sama gorila. Ada yang bisa tebak kenapa? Karena kalau kan kalau partisipatif itu observasi partisipatif itu kita itu terjun langsung ke situ misalnya 1 bulan begitu, maksudnya tinggal di situ di tempat itu untuk mengamati keadaan di situ. Tapi kalau non partisipatif itu kita datang 2 atau 3 kali saja untuk mengamati keadaan di situ. Jadi mungkin karena kurang pendekatan begitu. Baik. Kurang ditahu anunya. Tambahan sedikit. Merasa terancam mungkin Ustadz juga. Kenapa dia merasa terancam? Karena gorila tadi kan bahasannya. Iya, kenapa gorilanya merasa terancam? Karena dia tidak maksudnya jarang melihat kita kan cuma 1-2 kali kita terjun langsung. Begitu Ustaz. Jadi tidak terbiasa mungkin. Baik. Jadi para akhwat sekalian, kalau Anda nonton yang National Geographic itu tidak 1-2 bulan datanya itu ya. Jadi gambar video itu yang begitu indah kita saksikan tentang tumbuhan dan hewan itu bertahun-tahun baru bisa jadi videonya, video dokumenter namanya. Kenapa? Karena si pembuat video itu dia harus melakukan observasi partisipatif. Kalau dia mau meneliti tentang kuda zebra, maka baunya dia, suaranya dia, gerakannya dia, itu dia dibuat persis seperti kuda zebra. Dia mau meneliti tentang anaconda misalnya, maka gerakannya dia, ya bahkan mungkin cara dia hidup, ya dibuat semirip mungkin dengan anaconda. Jadi gitu ya para kawan sekalian, itu namanya model observasi partisipatif. Nah misalnya kalau kalian ambil penelitian lapangan, ada yang misalnya judulnya tentang satu ritual yang ada di daerah itu. Ritualnya misalnya ada kegiatan-kegiatan, kalau mungkin 3 hari atau 2 hari, ada yang 1-2 kalinya kita mau meneliti, bukan ritual ya, atau adat istiadat. Misalnya dia mau meneliti sepeka apa misalnya, atau seerat apa gotong royong yang ada di daerah itu, atau di daerahnya. Kalau dia observasinya non-partisipan, kemungkinan besar datanya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau dia partisipasi langsung, dia ikut serta dalam kegiatan yang menunjukkan gotong royong, di situ dia akan melihat, bahkan mendapatkan banyak sekali data yang mungkin saja tidak bisa dia dapatkan kalau dengan wawancara saja. Contoh misalnya, Anda mau meneliti seproduktif apa sih para ustadzat misalnya bekerja di idarahnya Istiba, kampus putri itu. Kalau Anda cuma wawancara saja ustadzatnya, misalnya, apa ustazah rajin semua kah misalnya di sana bekerja, mungkin ustazahnya akan mengatakan, iya rajin. Tapi apa cukup data seperti itu? Bagi seorang peneliti, tentu saja data itu dia akan rasa masih sangat mentah. Caranya adalah lakukan observasi partisipatif. Tawarkan diri, misalnya, ustazah boleh tidak saya bekerja 1 bulan di sini, ya bantu-bantu saja lah buat fotokopi, rapikan berkas misalnya, atau bikin minuman misalnya, sambil ngepel-ngepel juga misalnya. Nah, sambil Anda bekerja, ya, hidup bersama dengan mereka selama sebulan di daerah, Anda akan lihat, oh ternyata memang sangat erat ukhuwahnya, oh ternyata memang sangat produktif bekerjanya, oh ternyata memang tepat waktu semuanya, dan seterusnya. Itulah gunanya observasi atau pengamatan partisipatif. Bisa dipahami ini?
Bisa? Nah, Baik. Ustaz. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut yang kedua. Observasi atau pengamatan non-partisipan. Nah, ini antitesanya ya, lawan dari observasi atau pengamatan partisipatif tadi. Apa itu observasi pengamatan non-partisipan? Yaitu peneliti melakukan observasi dengan tidak terlibat aktif dalam kehidupan informan. Dia hanya jadi pengamat independen saja. Sebenarnya model observasi non-partisipan ini sudah sering kita lakukan ya. Kadang-kadang ada itu mahasiswa atau mahasiswa yang komennya banyak ya. Karena dia pengamat independen, tapi jarang bekerja, ya. Jarang terlibat langsung. Dia mengatakan, Afwan Ustaz, itu makanan yang ada di mat'am itu yang disediakan oleh idarah. Kami sudah bayar mahal. Kenapa menunya tidak sesuai dengan standar? Masa kita dikasih makan nasi putih dengan paku payung misalnya? Padahal bukan paku payung ya, mungkin ikan apa ya namanya kalau di Makassar, ikan mairo lah. Ya. Setelah ditanya, Anda pernah makan di mat'am? Ternyata selama ini dia makannya di luar. Satu kali pun tidak pernah mencicipi makanan dari idarah. Ini namanya orang yang cuma jadi pengamat independen saja. Nah, dalam penelitian, sebenarnya observasi non-partisipan itu juga dibutuhkan. Ada hal-hal tertentu yang kita sebenarnya tidak perlu terlalu jauh untuk berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan. Dan ini biasanya kita di Stiba kebanyakan pakainya itu, modelnya observasi non-partisipan. Kecuali yang penelitiannya ingin mendapatkan informasi lebih jauh. Jadi itu teknik observasi ya. Kemudian wawancara. Tentang wawancara mendalam yang ada di diktatnya. Kita lihat wawancara mendalam itu, tadi kita sudah jelaskan, kita gunakan pada saat kita amat sangat butuh data. Jadi jika dengan wawancara terarah, kita sudah bikin pertanyaan yang terkonsep, ternyata masih juga belum memuaskan kita dan masih ada data yang kita sebenarnya sangat inginkan untuk kita dapatkan, belum kita dapatkan, maka pilihan wawancara mendalam ini sangat dianjurkan. Ya. Kita lihat wawancara mendalam itu dia fungsinya sangat-sangat esensi sekali karena kita bisa gunakan dia untuk menggali informasi dengan terlibat langsung dengan kehidupan mereka. Jadi kan kadang-kadang begini. Atau ada yang pernah ikut lomba pidato di sini? Ada? Waktu SMP. Oh, SMP. SMA. Ada juga mungkin yang lain ya. Lomba pidato tingkat keluarga lah mungkin ya. Tapi pada saat ikut lomba pidato, pakai konsep atau tidak? Pakai ya, sudah dikonsep ya. Tapi pada saat Anda mendeliverikan, menyampaikan isi pidato Anda, 100% sama dengan isi konsep Anda atau ada yang Anda tambahkan dan itu di luar dari konsep? Ada yang ditambahkan. Ada yang ditambahkan. Baik. Nah, sebenarnya model Anda menyampaikan informasi itu, model Anda menyampaikan isi pidato Anda itu sebenarnya model pidato mendalam. Bukan pidato terarah. Kenapa? Karena Anda sebenarnya sudah keluar dari track atau keluar dari konsep. Sama dengan kita wawancara. Kadang-kadang sebenarnya kita sudah melakukan atau kita sudah masuk di teknik wawancara mendalam. Kenapa? Karena kita akan merasa kaku sebenarnya kalau kita pakai wawancara itu dan wawancara terarah. Jadi konsep-konsep yang kita bikin itu bukan sebenarnya untuk membuat kita kaku, karena nanti di lapangan itu kadang kita bisa dapat realitas yang mengharuskan kita untuk mengubah strategi. Tiba-tiba kita wawancara dapat orang yang saat itu baru terima gaji. Wah, pasti senangnya luar biasa. Kita juga ditraktir misalnya.
Tapi pada saat itu misalnya kita wawancara dapat orang yang baru dimarahi sama atasannya. Bukan cuma dimarahi, misalnya dikurangi gajinya, dipotong gajinya ya, atau bahkan terancam dipecat. Kita datang wawancara, pasti kita akan ikut dimarahi juga. Makanya mewawancarai itu harus kita sesuaikan dengan kondisi keadaan. Tidak semua orang bisa untuk kita wawancarai dengan wawancara terarah. Tidak semua juga orang kita bisa wawancarai dia dengan wawancara mendalam dan sebagainya. Makanya kita harus tahu kira-kira teknik wawancara apa yang bisa kita pakai. Kalau wawancara terarah, para akhwat sekalian, itu adalah wawancara yang menanyakan kepada informan hal-hal yang kita sudah siapkan sebelumnya. Tadi saya sudah bilang ya, makanya saya tanya tadi waktu datang lamaran itu, wali Anda itu mewawancarai suami Anda dengan teknik wawancara mendalam atau wawancara terarah? Ternyata jawabannya adalah wawancara mendalam. Karena memang tidak ada grid interviewnya, tidak ada konsep yang sudah dibikin yang tertuang dalam bentuk tulisan dan berpatokan 100% dengan konsep itu. Bukan seperti itu, tapi dia berkembang pertanyaannya, dia berkembang apa yang mau disampaikan, maka dia sudah tidak terikat dengan konsep yang dibikin tadi. Bisa dipahami sampai sini? Yang bingung-bingung ini tolong bertanya ya. Jangan dipendam-pendam bingungnya. Yang ditabung itu pemahaman. Kalau kebingungan yang dipendam-pendam nanti buahnya itu jadi penderitaan. Kemudian kita lanjut. Ya. Jadi misal Ustaz, kita awalnya menyiapkan konsep pertanyaan kita untuk narasumber. Jadi maksudnya ini wawancara yang kita siapkan wawancara terarah gitu. Nah pas kita kita lakukan wawancara itu keluar dari konsep. Jadi itu disebut wawancara mendalam atau bagaimana? Iya, sebenarnya dia sudah masuk di tahap wawancara mendalam. Dia sudah masuk di tahap wawancara mendalam. Jadi tidak terikat lagi dengan yang konsep terarah tadi, wawancara terarah. Dia tidak terikat dalam artian kita sendiri yang memutuskan ikatan itu. Kalau kita mau kembali lagi dengan ikatannya tadi, tidak apa-apa. Kembali saja. Karena begini, kadang-kadang kan kita wawancara, ya tidak selalunya itu akan 100% sama begitu terus alurnya, tidak. Kadang-kadang di awal kita wawancara, anggap misalnya ada 10 pertanyaan kita sudah siapkan untuk informan. Kita sudah konsep ini, pertanyaan 1 ini, 2 ini, 3 ini, sampai 10 begini. Pertanyaan 1 sampai 2, si informan ini masih ikut ritme kita. Dia masih ikut dengan model wawancara terarah kita. Pas pertanyaan 3, 4, dan seterusnya, ternyata tambah sulit ini kalau kita gali dengan hanya model wawancara terarah. Makanya kita rubah strateginya, pakai lagi model wawancara mendalam. Jadi bisa saja dalam satu konsep itu, tiba-tiba berubah di tengah jalan, yang semula dari wawancara terarah jadi wawancara mendalam. Nanti bisa lagi tiba-tiba kembali lagi di wawancara terarah. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Intinya kembali kepada kita, karena kalau dia penelitian lapangan, instrumen penelitiannya siapa? Kalau penelitian lapangan? Apa instrumen penelitiannya? Instrumen Sumber. Hah? Warga. Instrumen itu alat. Oh, wawancara. Wawancara itu dia bukan primer. Apa instrumen primernya? Lupa lagi. Ini banyak lupanya nih kelas ini. Apa?
Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Alat perekam Bukan. Diri kita, Ustaz. Lokasi. Saya kasih waktu 5 detik. Waktunya habis. Padahal saya mau kasih hadiah tadi, saya mau bikinkan judul. Baik. Ada yang tahu? Manusia. Lokasi. Instrumen apa? Tempat atau lokasi. Bukan. Itu objek itu. Diri sendiri, Ustaz. Yakin? Iya, Ustaz, karena kalau bukan kita tuh yang mana, bagaimana menjalankan itu penelitian? Baik. Iya, peneliti itu sendiri. Sayang jawabannya terlambat deh. Terusan dijawab tadi, Ustaz. Karena saya dengar jawabannya tidak yakin ya. Yang menjawab tidak yakin. Setidaknya Baik menjawab, ya. Ustaz. Ya, belum rezekinya kayaknya. Oh iya, ada usulannya Ustaz ini. Saya kasih judulnya tapi setengah saja judulnya. Baik. Jadi instrumen penelitian untuk penelitian lapangan itu adalah si peneliti itu sendiri. Makanya ketika dia mau melakukan penelitian, kembali kepada individu itu saat dia bertemu dengan objek penelitiannya untuk mengumpulkan data misalnya di lapangan. Beda-beda karakternya, ya, dia sendiri yang menentukan, ini saya mau pakai instrumen apa ini. Apa saya harus rubah atau saya tetap seperti ini, tergantung dari dia karena dia adalah instrumen itu sendiri. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Oke. Kita masuk kajian dokumen. Nah, kajian dokumen ini juga salah satu alat untuk kita mengumpulkan data. Dokumen itu banyak ya. Dia bisa naskah, dia bisa foto, film, atau buku-buku yang terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Jadi dokumen itu tidak terbatas hanya dalam bentuk kertas-kertas yang selama ini kita pahami. Film pun juga itu bisa jadi dokumen. Foto juga bisa. Ada yang sudah pernah jalan-jalan di maktabah ya? Sudah lihat kemarin tesis-tesisnya Asatidzah? Yang Mana Rabiatul Adawiyah? Nah, Ustadz sudah. Sudah lihat skripsinya, tesisnya Ustadz Chandri, ada juga ya? Oh, kalau di Maktabah Putri tidak ada, Ustadz. Kenapa bisa itu? Iya, Ustadz Chandri itu penelitiannya tentang Kiai Haji Fatul Muin. Dan bukan salah satu, banyak dokumen yang beliau ambil sebagai data yang beliau kumpulkan itu adalah dari manuskrip catatan Pak Kiai, dari foto-foto beliau, ya dari buku-buku harian beliau, ya, termasuk dengan naskah-naskah ceramah beliau yang beliau tulis. Jadi dokumen itu para akhwat sekalian dia bukan hanya kertas saja, tapi bisa saja dia naskah lama, dia bisa saja foto, dia bahkan bisa film. Jadi model mengumpulkan dokumen itu bisa dengan kajian dokumen, dengan mengkaji yang tadi, naskah, foto, film, buku, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ini? Nah, yang terakhir adalah focus group discussion. Apa, Fokus Ustaz? dulu. Iya. Tadi kan itu data penelitiannya bisa berupa foto. Bagaimana dijadikan itu? Maksudnya bagaimana bisa dijadikan Ustaz, data? Karena kan cuma foto. Kira-kira bagaimana itu? Anda kalau lihat punya HP kan semua toh? HP
HP-nya kayak HP mahal semua ini. Punya kamera semua HP-nya kan? Punya. Kalau Anda buka foto-foto Anda di galeri HP Anda itu, bagaimana caranya kira-kira foto Anda itu menjadi data? Anda pernah mendeskripsikan gambar? Pernah, Ustaz. Ini semua pernah sekolah TK kan? Waktu TK belajar apa? Langsung belajar matematika? Gambar. 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 Pernah ditanya deh itu sama gurunya, kenapa gambar ini? Ini gambar apa? Pernah kan? Pernah, Iya. Ustaz. Kalian jawabnya apa? Kenapa Ustaz? Sesuai gambar itu, Ustaz. Iya. Apa ini? Apa Umpamanya coba apa yang digambar? Umpamanya di gambar burung, ini gambar apa burung? Seperti itu, Ustaz. Berarti Anda sudah mendeskripsikan gambar Anda. Gambar tadi adalah data. Cara Anda untuk memberikan gambaran kepada orang lain tentang gambar Anda, caranya adalah dengan dideskripsikan dalam bentuk kalimat. Nah, kalimat itu tadi Anda bisa tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi sudah paham caranya? Afan Ustaz, lam afan. Iya. Belum paham Ustaz. Contoh, Anda mau meneliti sesuatu, terus datanya dalam bentuk gambar. Bagaimana caranya data gambar itu dituangkan dalam skripsi? Ada beberapa cara. Pertama, Anda bisa potret itu gambar, dimasukkan di dalam skripsi dalam bentuk gambar. Kasih keterangan pada gambar itu, atau bikin deskripsi tentang gambar itu. Atau cara yang kedua adalah tidak usah dipotret, cukup Anda deskripsikan dalam bentuk kalimat tentang gambar tadi. Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Nah, contohnya tadi seperti waktu TK, gambar gunung misalnya. Terus gurunya tanya, ini gambar apa? Anda jawab, gambar gunung. Ya, jawaban Anda itu sebenarnya adalah deskripsi dari gambar Anda. Kalau mau dibikinkan skripsi, ya tinggal tuliskan tadi itu apa yang Anda ucapkan. Jadi tidak susah untuk bagaimana mendeskripsikan gambar ya, atau foto, karena foto itu juga bagian dari bentuk kajian dokumen terhadap data atau cara kita mengumpulkan data penelitian. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Focus group discussion. Focus group discussion ini, dia adalah salah satu bentuk teknik wawancara kelompok. Caranya gimana ya? Namanya grup diskusi. Kita bikinkan grup-grup diskusi. Jadi ada beberapa orang misalnya, kita jadikan dia satu grup 1, grup 2, grup 3. Silakan diskusi. Tapi setiap grupnya itu ada satu tema yang kita fokuskan. Itu saja yang dia diskusikan. Nanti hasil diskusinya itu bisa kita ambil dia sebagai data untuk penelitian kita. Artinya kalau mau meneliti tentang zakat, silakan bikin beberapa kelompok diskusi, di mana grup diskusinya itu fokus membahas. Misalnya dia bahas tentang amilnya, yang satu bahas tentang mustahiknya, yang satu bahas tentang muzakinya. Fokus saja di situ diskusinya. Jangan lari kemana-mana. Bisa dipahami ya? Ini sebenarnya salah satu bentuk atau teknik wawancara kelompok yang peneliti lakukan untuk dia bisa petakan masalah awal penelitian, dan ini cara untuk bisa memahami apa sebenarnya fokus dari penelitian yang sedang dia teliti. Nah, itu fokus group discussion. Nanti penjelasan lebih panjangnya bisa baca di diktatnya. Nah, yang kedua sekarang kita masuk di instrumen penelitian. Kita sudah tahu bagaimana cara mengumpulkan data. Berarti sekarang kita mau belajar lagi bagaimana atau alat apa yang kita mau pakai ini untuk bisa data yang sudah kita kumpul tadi kita bisa olah. Nah, instrumen itu para kawan sekalian tadi sudah dijawab ya. Instrumen itu adalah apa? Alat. Alat. Itu ada di layar itu. Kalau masih tidak tahu lah keterlaluan.
Instrumen adalah alat. Kalau dia penelitian lapangan, instrumen pokoknya adalah peneliti itu sendiri. Instrumen lainnya, instrumen pendukung, dia bisa berupa pedoman wawancara, ya, daftar pertanyaan, atau list informan misalnya. Yang kemarin Robiatul Adawiyah fotokan apa saja dari tesis? Daftar pustaka ya? Daftar iya. isi. Daftar isi. Ya. Nanti bisa dipotret juga, difoto di bagian lampiran. Ada di situ daftar pertanyaan, kemudian ada daftar responden. Jadi kalau kita mau penelitian lapangan itu, sebelum kita meneliti, bahkan di ujian proposal pun itu, kita sudah harus siapkan siapa-siapa saja nanti informan kita ini. Disiapkan memang, dibikin memang di list. Ya, bila perlu dicari detail siapa namanya, umurnya berapa, nomor kontaknya, di mana tinggalnya, jabatannya apa. Sudah harus detail. Kemudian kita juga sudah harus siapkan pedoman wawancaranya, pertanyaan apa yang kita akan berikan. Saya mau meneliti tentang zakat. Kalau kita bertanya kepada amil zakat, otomatis pertanyaannya harus beda dengan muzakinya. Pertanyaannya juga harus beda dengan mustahiknya. Nah, itu semua pertanyaan itu kita sudah list, kita sudah siapkan. Ini nanti akan saya tanyakan. Misalnya daftar pertanyaannya ada 20. Stressing pertanyaannya di bagian mana? 20 ini estimasi waktunya berapa lama akan tanyakan. Nanti indikator pertanyaan ini sudah sukses, apa kira-kira jawabannya yang jadi indikatornya. Semua sudah disiapkan memang dari awal, sudah diplanningkan. Jadi itu instrumen penelitian ya. Coba kita lihat ya. Kalau dia pakai metode pengumpulan datanya itu wawancara mendalam, biasanya instrumen penelitiannya itu pakai pedoman wawancara terbuka. Apa wawancara terbuka? Wawancara terbuka itu wawancara yang tidak terstruktur. Tadi kita sudah jelaskan ya. Ada tadi yang bertanya itu. Tiba-tiba misalnya dia mau kembangkan pertanyaan yang dia tanyakan tadi itu sudah melebihi dari pertanyaan yang dia bikin, yang dia tuangkan dalam bentuk teks pertanyaan itu. Artinya sudah tidak terstruktur lagi kalau begitu. Nah, itu namanya pedoman wawancara terbuka. Itu biasanya kalau pengumpulan data kita modelnya adalah wawancara mendalam. Kalau metode pengumpulan datanya observasi atau pengamatan, ini juga biasanya dia pakai instrumen penelitiannya itu pedoman observasi terbuka, tidak terstruktur juga. Orang mengamati itu kan biasanya jarang terstruktur. Karena ada saja hal yang baru yang kemudian dia lihat atau dia amati. Tapi kalau metode pengumpulannya dokumentasi, yang tadi ya, apa tadi dokumentasi? Dokumen, apalagi foto, apalagi? Film. Film misalnya. Pasti instrumen penelitiannya itu, dia formatnya juga dokumen. Karena tidak mungkin pakai wawancara, masa mau diwawancarai film? Bisa nggak kira-kira film diwawancarai? Atau foto diwawancarai itu, foto diajak bicara misalnya? Tidak. Makanya dia instrumen penelitiannya juga pakai format dokumen. Dia bukan pakai pedoman wawancara. Baik ya, nah, kita lihat bagaimana bentuk-bentuk instrumen kita mengumpulkan data. Ada namanya instrumen tes, bukan teks ini ya, tes. Saya ganti dulu ya. Instrumen tes. Apa maksudnya instrumen tes? Kadang-kadang ada orang yang mau mengumpulkan data, tapi informannya itu diberikan lembaran-lembaran berupa tes pertanyaan. Misalnya, apakah Anda senang kuliah di STIBA? Kalau jawabannya senang, berarti datanya dapat lagi. Jawabannya tidak senang. Itu namanya instrumen tes. Cuman biasanya yang penelitian model instrumen tes ini rata-rata larinya ke penelitian kuantitatif. Karena nanti hasilnya ini, hasil orang bilang angketnya itu, pernah dengar angket? Bukan angkot ya. Angket, pernah dengar? Pernah isi angket?
kuesioner? Pernah. Kuesioner ya. Oke. Pernah, Ustaz. Nah, itu namanya instrumen tes, isi kuesioner. Itu salah satu cara atau bentuk instrumen untuk mengumpulkan data. Biasanya jarang dipakai untuk penelitian kualitatif lapangan, tapi dipakai juga hanya jarang. Kebanyakannya dipakai oleh penelitian kuantitatif. Makanya di STIBA jarang pakai instrumen tes ini. Yang kedua ada instrumen interview. Ya, namanya interview. Inter itu kan dalam, view itu melihat, ya, melihat ke dalam. Sebenarnya interview itu lebih kepada wawancara langsung dengan lisan. Pernah di interview? Masuk STIBA itu kan di interview juga itu. Atau tidak lewat tes interview ya? Ada tes wawancaranya kan masuk STIBA? Itu namanya interview. Jadi instrumen interview itu maksudnya langsung face to face atau mungkin via voice saja, via telepon atau yang lainnya. Tapi sudah disiapkan nanti apa saja pertanyaan yang akan diberikan pada saat interview itu terlaksana. Hanya biasanya dibandingkan instrumen tes dan instrumen interview itu lebih mendalam dibandingkan dengan tes. Makanya kalau ini tadi yang sudah menikah, wali Anda ketika suami Anda datang melamar itu kan, dia pakainya instrumen tes atau interview? Interview deh. Masa kayaknya. Ada tes dipegang-pegang ya, disuruh isi soal dulu misalnya itu. Suami tahu waktu datang melamar. Disiapkan memang soal, jadi ada namanya ujian apa ya. Jadi interview atau tes? Interview. Kemudian yang ketiga ada instrumen mendalam. Nah ini tadi sudah dibahas. Instrumen mendalam itu ya sebenarnya bisa saja dengan instrumen tes atau interview, hanya sifatnya dia mendalam. Tadi kita sudah jelaskan apa itu dan alasan pakai instrumen mendalam itu apa. FGD juga begitu, instrumen dokumentasi juga sama ya. Makanya di antara kewajiban sebenarnya mereka yang penelitian lapangan itu, di bagian lampiran dia harus tampilkan itu dokumentasinya. Seperti misalnya tadi, apa saja pedoman wawancaranya, siapa saja informan yang akan dia wawancarai atau responden yang akan dia wawancarai. Termasuk misalnya potret atau gambar ketika dia terjun ke lapangan. Bisa difoto pada saat dia wawancara dan seterusnya. Atau misalnya kalau kita mau mengumpulkan data, kita bisa pakai dengan foto. Itu namanya instrumen dokumentasi. Dan lain-lain, bisa dengan perekam suara, bisa dengan film, dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat, apa saja kriteria instrumen yang bagus itu. Tinggal 8 menit ini ya, kita kejar-kejar dia. Instrumen atau alat penelitian yang bagus itu, pertama dia harus punya kredibilitas. Ya, kalau tadi penelitian lapangan itu adalah instrumen pokok adalah peneliti itu sendiri, maka si peneliti itu harus punya kredibilitas, harus betul-betul meyakinkan. Makanya bisa dilihat itu pada saat dia mengajukan judul, pada saat dia ujian proposal, ini orang meyakinkankah kalau dia mau meneliti? Jadi dia harus punya kredibilitas. Misalnya dari ujian proposal penelitian, ternyata ditanya kenapa, apa alasan pilih judul ini masalahnya apa? Diam 1000 bahasa, nggak bisa jawab ya. Lain kata, lain digaru, lain ditanya, lain dijawab. Ini tidak punya kredibilitas. Sebagai instrumen dia tidak kredibel. Kalau sudah seperti itu, penelitiannya pasti hancur dan orang juga tidak akan percaya dengan hasil penelitiannya. Kemudian yang kedua, dia harus transfer abilitas. Ability itu maknanya adalah kemampuan. Transferability maksudnya harus ada transfer kemampuan. Jadi instrumen itu kan sebenarnya dia fungsinya sebagai katalisator. Pernah dengar katalisator? Katalis.
Katalis itu artinya yang menghubungkan, ya, mirip jembatan itu ya, menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Instrumen itu sebenarnya dia mau menghubungkan antara data yang sudah kita kumpul dengan tempat mengolahnya. Itu namanya instrumen, mau menghubungkan. Sama kalau kita mau makan bakso, bakso yang ada di piring, kan tidak mungkin tiba-tiba lompat ke mulut kan, harus diambil pakai apa? Garpu. Ya, pakai garpu misalnya. Garpu itu instrumen. Nah, garpu itu harus punya sifat transferabilitas. Dia harus bisa mentransfer itu bakso ke mulut kita. Kalau garpunya tidak bisa kita kendalikan, tiba-tiba garpunya lari ke sana kemarin, saya putar-putar tiba dulu baru masuk ke mulut, itu namanya garpunya tidak transferabilitas. Jadi instrumen penelitian kita itu harus bisa punya sifat atau kriteria transferabilitas. Dia harus bisa mentransfer kemampuan dari data kita kepada pengolahan data kita. Artinya kalau dia instrumennya itu adalah orang itu sendiri, peneliti itu sendiri, ya peneliti itu memang sudah harus punya kemampuan transferabilitas. Kemudian yang ketiga, dependabilitas. Ya. Yang terakhir juga adalah konfirmabilitas. Ini silakan nanti dibaca ya, ada di situ. Ada intinya, semua kriteria ini harus dimiliki agar instrumen itu bisa menjadi instrumen yang baik. Bagaimana cara langkah-langkah menyusun instrumen penelitian? Pertama, analisis dulu variabel penelitian. Nah, ini pada saat Anda semua kirim judul kemarin itu sering saya tanya, apa variabelnya? Ada juga kemarin yang kirim tadi malam ya. Ada yang kirim variabelnya banyak ya. Kita katakan proporsionalkan, res, jangan. Ada yang mau kirim judul variabelnya 3. 2 saja itu sudah pusing minta ampun. Ini 3 diminta atau 4 misalnya variabelnya, luar biasa ya. Ini mungkin yang mau selesai di Stiva 4 tahun lagi kayaknya. Jadi analisis dulu variabel penelitiannya. Mana variabel terikat, mana variabel bebasnya. Kemudian yang kedua, tentukan jenis instrumennya. Ini variabel sudah ada Ustaz. Oke. Kira-kira alatnya pakai apa? Instrumennya pakai apa? Saya mau wawancara. Oke, wawancaranya apa? Terarah atau mendalam? Silakan ditentukan. Kemudian yang ketiga, susun kisi-kisi atau layout dari instrumen. Jadi kalau kita mau meneliti itu, para akhwat sekalian, bukan nanti ujian proposal baru susun kisi-kisi, tidak. Dari sekarang, gambaran yang ada di otak kita itu, tentang lapangannya nanti di mana, siapa informannya, dan seterusnya, sudah bisa kita susun kisi-kisinya. Jangan nanti semester 8 baru mau pusing, pada saat mau KKN pusing. Ya. Akhirnya tidak ada yang jadi. Dari sekarang semester 6 sudah harus dipikirkan. Susun memang kisi-kisinya, buat memang layout instrumennya bagaimana. Yang keempat, peneliti menyusun item atau pernyataan. Jadi, kisi-kisinya tadi itu silakan susun, urutkan, bikinkan itemnya, bikinkan pernyataannya. Dan yang terakhir, instrumen yang sudah dibikin baiknya diuji coba atau digunakan ya sebagai percobaan dulu ya. Kalau ternyata tidak cocok, ya revisi instrumennya. Makanya kalau sekarang masih semester 6, sebenarnya Anda punya waktu yang masih sangat banyak, masih sangat panjang. Kalau Anda mantap dari sekarang, ya sudah Anda lakukan langkah-langkah ini, Anda punya banyak waktu untuk menguji instrumen. Ya. Makanya kan garpu itu kan tidak langsung dipakai itu kalau sudah jadi dari pabriknya. Dia lewat dulu pengujian, harus dikalibrasi dulu. Jangan sampai garpunya ini terlalu tajam, jangan sampai garpunya ini agak kekecilan. Berapa sebenarnya ruas dari garpu itu? 4K, 3K, 2K, atau mungkin ada garpu tiba-tiba ujungnya bercabang misalnya. Semua itu harus melewati uji coba dulu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan standar, ya direvisi. Begitu sebenarnya kalau kita melakukan penelitian yang bagus. Nah, ini yang terakhir ya. Teknik pengolahan data. Bagaimana cara kita mengolah data? Tadi instrumen sudah ada, pengumpul sudah ada, sekarang bagaimana datanya diolah? Ini yang terakhir. Caranya yang pertama, kumpulkan dulu datanya. Kalau sudah dikumpul, reduksi dan kategorisasi data itu. Apa artinya reduksi?
Misalnya PM6 ada 6 kelas. Kita reduksi jadi 3 kelas. Jadi reduksi itu artinya apa? Dibagi. Dipres ya. Dipres atau dikecilkan. Ya. Jadi data tadi kan bisa saja gemuk datanya, banyak datanya. Dan itu akan menyulitkan kita kalau kita mau olah semuanya. Semakin sedikit sebenarnya data itu, sedikit tapi padat ya. Artinya kita press dia, kita reduksi dia. Dan memang sudah proporsional begitu sesuai dengan yang kita butuhkan, itu akan lebih mudah untuk kita olah. Makanya kalau sudah kumpulkan datanya, reduksi data, kemudian kategorisasi. Data-data itu kan punya kategorisasi. Oh ini datanya tadi saya dapat dari Muzaki. Oh ini datanya saya dapat dari Mustahik. Ini datanya saya dapat dari amilnya misalnya. Jangan dicampur itu data. Supaya nanti ketika kita mau tuangkan dalam bentuk tulisan, jelas. Ini sebenarnya kalau wawancara tadi, ini kalimat atau jawaban dari siapa sebenarnya ini? Muzaki kah? Dari Mustahik kah? Atau dari amil kah? Makanya dari awal itu data reduksi ke kategorisasikan. Ini datanya siapa, ini data dari siapa, supaya kita tidak susah saat kita mau mengolah. Yang ketiga adalah display data. Apa artinya display? Kalian ini kan Gen Z semua ini, lahir, rata-rata lahir tahun 2000 ya. Atau ada yang lahir 2000 sebelum Masehi di sini? 2000-an ya? Rata-rata 2000. Oke, 2000-an itu berarti Gen Z itu. Gen Z itu lahir bersamaan dengan berkembangnya teknologi. Artinya kata-kata display itu kata-kata yang tidak asing untuk orang-orang yang sering bersentuhan dengan teknologi. Apa artinya display? Tidak bermain. Display. Tampilan, Ustaz. Ya. Sebenarnya display. Cuma disingkat jadi display. Kalau Anda mau menyalakan dis itu, memulai itu, dan dia tulisannya kasih di situ choice display. Display itu artinya menyajikan, menampilkan. Jadi kalau sudah dikategorisasi datanya, silakan ditampilkan datanya. Tampilkan itu ya di situ diolah. Ini bagaimana ya, kita mau apakan ini. Ini bakso ini, kita mau tampilkan dia, kita mau display dia seperti apa. Oh, kasihkan daun-daunan, misalnya daun jatika atau daun pintu atau apa, terserah. Itu model display namanya. Nanti garpunya kita kasih satu saja, sendoknya misalnya 2, piringnya pakai piring ini, sambil nanti dikasih dengan kacang goreng kah atau apakah misalnya. Itu namanya display. Nah, kalau di penelitian pustaka itu, atau lapangan apa, display datanya itu kebanyakan di bab 4. Baik, sudah azan di sini, kita akhirkan. Yang terakhir setelah display data, D-nya adalah penarikan kesimpulan. Makanya deskripsi itu selalu kesimpulan itu bab terakhir, tidak pernah bab pertama. Nanti sudah display data-datanya, kita sudah olah, silakan tarik kesimpulan. Oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Komentar-komentar Anda tentang hasil display data tadi itu yang Anda tuliskan nanti dalam skripsi. Bisa dipahami? Baik. Sudah habis waktunya. Baik. Karena sudah habis waktunya, di sini juga sudah azan. Nanti silakan jika ada pertanyaan disampaikan saya di grup ya. Ya. Bisa disampaikan di grup dan tolong diisi dirampungkan itu yang apa namanya? Judul itu. Insya Allah nanti kita akan cari waktu, bisa sebentar mungkin pada asar atau besok untuk kita bahas khusus untuk yang 10 orang itu, yang judul yang ajukan 10 orang. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Baik. Tapi para akhwat sekalian, ya. Bisa dikirimkan filenya yang ini barusan. Ini sebenarnya cuma
kisi-kisi dari yang PDF itu. Tapi oke lah, nanti saya kirim. Baik, kita cukupkan ya sampai di sini. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa khairan ya Ustaz.